wajah-wajah orang Indonesia, orang wajahnya itu ramah-ramah, sumeh. Nggih. Bener luar biasa. Jenengan yang pernah haji mungkin di Indonesia itu wong cilik, ngalahan. Ya, beda. Meskipun di sini katone gede gisan, gede dhuwur, nah nek teng mriko tentang kumpul sedunia, orang sedunia, orang Indonesia itu orang paling santun, wong sing ngalahan, ana wong gede dhuwur ya minggir. Makanya para ibu ndak usah khawatir ketika bapak-bapak itu, Bu, ben nek jenengan tok masna, tok madu, nyong golek bojo maning. Mana? Mboten usah jenengan, jenengan usah dialang-alangi, anu ora wani. Niku nggih, coba mawon sing teng masjid niki sinten sing bojone pun kalih. Mboten karena mati cerai loh nggih. Bukan, tapi sing isi urip siki loro wonten anak-anak. Jadi Indonesia niku anu memang ndak punya mental. Itu begitu. Orangnya itu bijaksana sekali. Sampai korupsi saja dimaafkan harus dibalekna. Itu begitu luar biasa. Dan ini baru ada dan itu memang seperti itu. Lah sekarang misal katakan korupsi 300 triliun, ya sudah tak belekna 300 triliun, nyong orang jimot apa-apa, nyong jaluk ngapura, nyong salah. Kira-kira diampuni mboten kira-kira? Ya sudah dibelekaken kabeh 300 triliun, belekna 300 triliun, nyong biyen ya misal-misal nganggo-nganggo ya di ngapurani nek bisa, nek ora ya tok belekna maning tambahane. Coba. Orang berzina, saya berzina. Tapi saya mau bertobat, saya mau tidak mau dihukum di dunia. Pripun kira-kira? Nyong ora ben lakoni maning. Kinten-kinten pripun niku? Di ngapura nih? Di ngapura nih. Ya Allah. Luar biasa. Orang yang bijaksana. Nabi SAW itu sampai orang yang berzina itu ditunda. Kenapa? Memberi kesempatan dia bertobat di dunia saja. Tidak usah dihukum, tapi bertobat. Dan besok di akhirat diringankan. Kalau bisa jangan dihukum mati. Kalau bisa dihukum, kalau dia bertobat, sudah taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Qala idzan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Bu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. Bu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita
Kesempatan hidup salah satunya, kesempatan untuk menambah bekal-bekal kita, kesempatan untuk memperbaiki diri-diri kita, kesempatan untuk mendidik hati-hati kita, kesempatan untuk menambah pengetahuan kita tentang din kita, tentang agama kita. Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini insya Allah kalau tidak selisih kurang lebih sekitar 6 jaman, kemudahan gencatan senjata di Palestina katanya gencatan abadi, gencatan senjata abadi, mudah-mudahan terrealisir sehingga genosid, penghancuran kaum muslimin di Palestina oleh Yahudi Israel dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Amerika sebagai dalangnya, Amerika sebagai dengkotnya pemimpin penghancuran dunia, hari ini mengalami kehancuran, ya, dengan diperkirakan kurang lebih sekitar 2.400 triliun hancuran, dan itu belum selesai sampai hari ini. Donald Trump yang belum dilantik sudah mengancam Timur Tengah, wabil khusus Palestina, wabil khusus adalah Gaza akan dijadikan neraka. Ternyata tidak selang berapa lama Los Angeles dan sekitarnya menjadi neraka atas izin Allah. Wa makaru ma makarullah wallahu khairul makirin. Manusia buat makar, Allah juga punya makar, dan sebaik-baik makar adalah makarnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya sebagai wayangnya, ya. Manusia itu hanya kayane sok kuat, ya. Sebelum kejadian kebakaran hutan dan sekitarnya, rumah-rumah dan sebagainya, ya, para artis, orang-orang terkenal itu telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada campur tangan Allah dalam kesuksesan mereka, sedikit pun tidak ada. Bu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran besar bagi kita. Kesombongan itu tidak akan membuahkan kebaikan sama sekali. Iblis juga sombong, dan dia tempatnya di neraka. Dan hari ini orang-orang sombong merasakan nerakanya dunia. Ya, rumahnya habis, mungkin belum didata, mendekati ribuan orang meninggal dunia, terjebak api. Dan satu hal yang luar biasa, masjid di sekitarnya terbakar, ternyata salah satu rumah Allah tidak terbakar. Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berita viral dan subhanallah, itu kuasa Allah, ya. Hanya dengan Allah, angin, ada percikan api dan angin sinten niku? Angin santana, mungkin angin setana atau santana, gitu ya. Ditambah lagi tornado. Kalau tornado di Indonesia itu merek sepeda motor Suzuki, ya. Memang banter, tapi ternyata kalau di Amerika jadi angin puting beliung sing gede orang eling, gitu ya. Maka jangan pernah merasa aman dengan makar Allah. Wah, di sini di Gemuruh itu aman. Mau banjir dari mana? Ya, wangane sering asap. Tanahnya kuat. Itu. Kelihatannya enggak ada tanda-tanda Gemuruh itu akan terjadi bencana. Demikian juga dengan Qarun. Qarun juga demikian. Dia itu tidak ada tanda-tanda akan bencana. Ya, dengan kekayaan dan pembantu dan semua yang dimilikinya, itu terlenyap sekejap. Bumi turun, tutupkan lagi. Bagi Allah sangat mudah sekali. Kalau kita membedakan menu bego, ya bego pirang dina bae nembe bumi itu kewalik-walik. Hari ini termasuk di Batur begitu. Karena tanah di atas itu sudah jenuh, tanah di atas itu sudah tidak subur, maculnya pakai bego hari ini.
Jadi di Batur itu bego-bego itu pada bukan orang lagi. Dibalik dulu tanahnya, yang atas itu yang sudah jenuh, yang sudah tidak subur, dibalik diturunkan yang atas dari yang subur. Berhari-hari lah, ini Korun itu sekejap, dan jenengan bisa melihat Los Angeles, Hollywood, tempat-tempat luar biasa mewah-mewah di sana habis dalam sekejap. Demikian juga dengan kita, jangan merasa aman. Banjir, tidak mungkin banjir. Nah itu yang bawah sungai bisa naik itu. Itu mungkin kemungkinannya kecil. Gitu ya. Terus tanahnya kuat, tidak mungkin ambles. Kira-kira dari mana ini? Angin. Ya, angin kang sawah lor niku muter gede banget paling kidul. Semua hilang kebabat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Maka orang-orang yang beriman itu tidak merasa aman dengan makar-makar Allah, kecuali orang-orang munafik. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sekali lagi, kesombongan hanya akan menghasilkan sebuah kebencanaan, ya, kecelakaan. Ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan beberapa sedikit berkaitan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah tidak banyak, beberapa insyaallah kita akan rampungkan. Kita nanti akan masuk pada sunnah Rasulullah SAW, ada tanda-tanda kenabian yang belum kita bahas. Berikutnya adalah al-hikmah. Nabi SAW punya akhlak yang namanya al-hikmah. Napa al-hikmah niku? Allah punya namanya Al-Hakim. Ya. Kalau di Indonesia ada namanya nang pengadilan jenenge napa niku? Hakim, napa? Bukan hakim asline. Hakim pakai ha itu. Jadi bukan pakai ha tapi pakai ha, hakim, karena kadang-kadang Indonesia begitu. Kak, wetenge jenengan gede temen ya yu. Si lagi ngapa? Hamil. Bukan hamil, hamil. Tapi di Indonesia jadinya hamil. Jadi Masya Allah, orang Indonesia itu ngambil bahasa Arab cukup banyak sekali. Oke. Namanya sinten? Siti. Terus itu dari apa? Sayyidati. Masya Allah. Ya. Jenenge siapa? Nur Rahim. Nur Rahim itu bahasa pundi niku? Bahasa Arab. Itu orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu terwarnai betul dengan Islam. Terwarnai betul dengan Islam. Sehingga di Indonesia itu hari ini hampir 90% itu orang Islam. Itu gitu. Sehingga kebiasaannya meskipun mungkin orang di luar Islam banyak, tapi suasananya lebih condong kepada Islam. Tadi malam ada peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Mungkin Isra Mi'rajnya dipertanyakan, tapi melihat bagaimana Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, turun subuh sudah mengimami di Masjidil Aqsa lagi, bukan Haram, Masjidil Aqsa. Jadi syariat pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu sholat adalah sholat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa. Insyaallah, ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu peristiwa sejarah. Mungkin Isra Mi'rajnya peringatannya banyak terjadi perselisihan. Tetapi Isra Mi'rajnya Nabi SAW tidak jadi perselisihan. Begitu perjalanan yang agung, yang luar biasa. Semalam perjalanan dari Masjidil Aqsa Al-Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit Sidratul Muntaha, lantai langit ke-7, turun pagi sudah ngimami lagi. Bisa kira-kira?
Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Banjarmaung ke sini saja butuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Apalagi kalau kita perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke langit. Mungkin kalau turunnya mandan cepat. Gigal sih. Gigal gitu. Tapi kalau naiknya doyikon harojan, bagaimana bisa? Ibu Bapak rahmat Allah Subhanahu secara akal-akalan. Kira-kira jenengan pitados perjalanan Nabi SAW itu semalam Ibu Bapak itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mekah, ya, Arab Saudi sampai ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha langit ke-7, turun lagi pagi sudah imami. Cepat sekali. Pitados mboten niku? Pitados nggih. Nek kula sing nglampahi jenengan pitados? Ya Allah, Bapak mata Allah. Alhamdulillah jenengan gesang sareng kali kula dados jenengan mboten pitados kali kula nggih mboten dosa. Tapi kalau dulu kita hidup di zaman Nabi tidak percaya, kita jadi orang yang kafir itu. Ya, alhamdulillahnya kita hidup di zaman seperti ini, wis dapat cerita apa saja percaya. Oke, Ibu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, salah satu akhlak Nabi SAW adalah al-hikmah. Allah punya nama al-hakim. Apa maknanya? Bijaksana. Ya. Orang yang nama bijaksana itu yang seperti apa? Orang yang adil, orang yang berilmu, ya, orang yang santun. Ini adalah orang yang hakim, hikmah. Nabi SAW punya nama, punya akhlak namanya al-hikmah. Dan insya Allah kita tidak sampaikan banyak. Nabi SAW beliau bersabda, basyiru wala tunasiru, yassiru wala tu'assiru. Berilah kabar gembira, orang bijaksana sekali. Dan jangan engkau ancam, jangan engkau takut-takuti. Kemudian mudahkanlah, jangan engkau persulit. Nabi SAW memberikan satu contoh kepada kita, begitu bijaksananya Nabi SAW. Ketika ada orang-orang yang melakukan kesalahan, Nabi tidak segera dihukum kamu. Tidak diberi kesempatan untuk bertaubat. Kira-kira kita melakukan kesalahan? Adakah kesalahan yang sudah kita lakukan? Ada. Minta dihukum apa diampuni? Iya. Maka berbanyak istighfar, berbanyak minta ampun kepada Allah. Allah turun ke langit dunia yang zilu ila sama dunia. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Kata Allah di dalam hadis qudsi, ya ibadi. Ya. Hadis-hadis qudsi sebentar. Wahai hambaku. Lau balau sebentar. Bukan kulukum dolon hadisnya. Seandainya engkau mempunyai dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian warojautani ghafartulaka, dan engkau masih berharap kepadaku, berharap kepadaku, maka akan aku ampuni. Sepenuh langit dan bumi itu pun diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bijaksananya Allah. Ya. Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan fasilitas kepada kita, tapi kita berbuat dosa kepada Allah, itu saja masih diampuni. Satu hal yang bijaksana sekali. Lah, Nabi SAW punya begitu. Anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita itu pun banyak yang melakukan dosa, atau bahkan juga melakukan kedzaliman terhadap sesama. Kira-kira ketika ada orang yang
berbuat dolim kepada jenengan dan meminta maaf, kira-kira diberi maaf. Dan di Indonesia ada satu kebiasaan yang bagus luar biasa, yaitu halal bil halal. Di tempat lain tidak ada. Tapi di Indonesia masih mandan mending nunggu setahun jaluk ngapurane. Dibanding tempat lain itu tidak ada waktu. Ya, tidak ada waktu untuk meminta maaf karena tidak ada kebiasaan begitu. Salah sudah. Kapan lagi mintanya kalau tidak hari ini, tidak kapan. Indonesia mandan mending. Ya, Kang yu san silaturahim sing kelorone mbok ana salah lupute sing sengaja ora sengaja, sing gede sing cilik, sing keton sing ora keton nyong njaluk ngapura. Pripun kira-kira? Nggih sami-sami pada wong tua akeh lupute akeh salahe. Mbok rampung? Iya Masya Allah. Ini di Indonesia makanya wajah-wajah orang Indonesia, wajahnya itu ramah-ramah. Sumeh. Nggih. Bener luar biasa. Jenengan yang pernah haji mungkin di Indonesia itu wong cilik, ngalahan. Iya. Beda. Meskipun di sini katone gede gisan, gede dhuwur. Nek mriko tentang kumpul sedunia, orang Indonesia itu orang paling santun, wong sing ngalahan, ana wong gede dhuwur ya minggir. Ya Allah. Bu Bapak namati Allah Subhanahu wa taala. Dan orangnya termasuk orang-orang yang dermawan sekali. Bu Bapak namati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira? Pengaruh makanan. Karena makanan orang Indonesia niku beras sege sing mandan amoh. Jadi wonge ya mandan lembek-lembek. Nggih. Beda dengan orang-orang Arab, orang Pakistan itu nasinya saja nasi niku kebuli niku nek jenengan pun nate sing asli Pakistan niku berasnya beras dawa-dawa cilik atos. Nek jenengan berasnya IR, Cisadane, nek biyen ana rendah siki apa maning. Hampir sama, berasnya itu beras yang baik-baik, lembek, itu ternyata pengaruh di manusianya. Nggih. Kaya wingi sore niku nyong niat banget arep ngaji. Niki isep lepes. Itu biasa. Makanya para ibu ndak usah khawatir ketika bapak-bapak itu, Bu, ben nek jenengan tok masna, tok madu, nyong golet bojo maning. Mana? Mboten usah jenengan, jenengan usah dialang-alangi, anu ora wani. Niku nggih, coba mawon sing teng masjid niki sinten sing bojone pun kalih. Mboten karena mati cerai lho nggih. Bukan, tapi sing isi urip siki loro wonten anak-anak. Jadi Indonesia niku memang enggak punya mental. Itu begitu. Orangnya itu bijaksana sekali. Sampai korupsi saja dimaafkan harus dibalekna. Itu begitu luar biasa. Dan ini baru ada dan itu memang seperti itu. Lah sekarang misal katakan korupsi 300 triliun, ya sudah tak balekna 300 triliun, nyong orang jimot apa-apa, nyong jaluk ngapura, nyong salah. Kira-kira diampuni mboten kira-kira? Ya sudah dibelekaken kabeh 300 triliun, belekna 300 triliun, nyong biyen ya misal nganggo ya di ngapurani nek bisa, nek ora ya tok belekna maning tambahane. Coba. Orang berzina, saya berzina. Tapi saya mau bertobat, saya enggak mau dihukum di dunia. Pripun kira-kira? Nyong ora ban lakoni maning. Kinten-kinten pripun niku? Di ngapurani? Di ngapurani. Ya Allah. Luar biasa. Orang yang bijaksana. Nabi SAW itu sampai orang yang berzina itu ditunda. Kenapa? Memberi kesempatan dia bertobat di dunia saja. Tidak usah dihukum, tapi bertobat.
dan besok di akhirat diringankan. Kalau bisa jangan dihukum mati. Kalau bisa dihukum, kalau dia bertobat sudah taubatan nasuha, sudah selesai. Oke, insyaallah ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu bijaksananya Nabi SAW. Orang-orang yang melakukan dosa itu tidak segera dihujat, tidak segera dianiaya. Di Indonesia nyolong ayam dibakar, bukan ayamnya yang dibakar. Lah iya, dibakar. Ini kan tidak ada hukuman di dalam Islam itu, hukuman bakar tidak ada. Dulu itu di mana? Di Mantri Anom. Iya, di Mantri Anom nyolong ayam dibakar ngobong naban. Subhanallah. Yang berhak membakar itu yang membuat api. Siapa? Allah. Kita tidak ada hukuman bakar, tidak. Itu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya itu luar biasa. Nabi SAW tidak begitu. Nabi SAW itu tidak mengancam-ancam, enggak. Beri kabar gembira, kabar gembira. Ancamannya dengan ancaman yang halus sekali, tidak mempersulit, mempermudah, dipermudah urusannya. Bagaimana kalau ibumu yang dizinai? Bagaimana kalau anakmu putri yang dizinai? Bagaimana kalau mbak Yumu yang dizinai? Nabi SAW tidak mengatakan jangan dosa itu. Nabi memberikan sangat bijaksana. Bagaimana kalau kamu, ya ibumu yang dizinai? Ya enggak bisa ya Rasulullah. Bagaimana kalau anak putrimu yang dizinai? Ya enggak mau ya Rasulullah. Bagaimana kalau bibimu yang dizinai? Ya enggak bisa ya Rasulullah. Demikian juga dengan orang lain. Masya Allah. Sangat bijaksana sekali ibu bapak rahmati Allah SWT. Ini diantara karamnya, hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Indonesia ada namanya pengadilan yang disebut, para pengadilnya disebut dengan hakim. Hendaknya adil. Kalau enggak besok subhanallah, orang yang berat sekali mendapatkan siksa Allah adalah hakim yang tidak adil. Ini kalau 300 triliun itu hanya 6 tahun. Masa yang 1,5 juta sampai 7 tahun? Nyolong ayam 5 tahun. Itu tidak adil. Kenapa bisa begitu? Karena di Indonesia menggunakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan Belanda dulu. Harusnya berani di Indonesia ini, ya, para anggota DPR untuk merubahnya. Lebih bijaksana lagi, lebih adil lagi, dan hakimnya diseleksi dengan akhlak yang baik. Inilah di Indonesia banyak hal yang perlu dikoreksi. Tentara, polisi hari ini ya subhanallah, beras. Kenapa? Karena yang diseleksi itu hanya fisiknya. Untune sing rapi, nek gupes ora kanggo karena sering lara untu. Itu bagus. Ya, kalau bisa fisiknya iya, mentalnya, akhlaknya itu utama sekali. Ya, beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia enggak. Seleksinya pegawai negeri apa seleksinya? Seleksinya IPK, seleksinya hasil tes. Akhlaknya tidak diseleksi sama sekali. Akhirnya apa setelah jadi pegawai negeri? Korupsi, bolos. Nah, sudah digaji ke orang sekolah. Ini Pak Slamet, orang sekolah hati-hati gue. Wis digaji masalahnya. Hebatnya Indonesia begitu. Belum kerja sudah dibayar. Itu Indonesia Masya Allah. Ya, luar biasa. Ada enggak kira-kira orang bekerja wis dibayar? Ada di Indonesia dong, itu bagi pegawai negeri. Pegawai negeri itu kalau sudah belum bekerja, tanggal 1 bayaran itu bukan bayar yang kemarin. Itu bayar yang belum digarap. Maka nenek Pak Slamet kok bolos, dikorupsi 1 hari. Belek kena itu. Iya ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Masya Allah.
Ini Indonesia itu hebat luar biasa. Seandainya diatur oleh orang yang adil, amanah, ya, sidik, jujur, itu Indonesia luar biasa, Ibu Bapak. Rencana makan gratis meskipun dananya dari mana, aslinya bisa aslinya. Dan itu kita bayangkan bisa. Insya Allah benar-benar bisa. Loh, kenapa? Sekarang emas Indonesia banyak sekali kok. Ya, banyak sekali. Tidak rampung-rampung, sudah puluhan tahun. Freeport itu sudah diambil. Mungkin jutaan truk emasnya. Seandainya digawe ketone Indonesia permukaan emas kabeh udah kerupuk. Jangan dibelikan kerupuk, belikan emas, emasnya ditata ketone dalane ke dalan emas. Lah siki aspal. Wong di tempat saya begitu. 10 tahun jabat kepala desa ngaspal sepisan tok. Ya. Padahal hari ini dana desa itu luar biasa. Tiap tahun dana desa itu muncul. Jadi arep nggo ngapa jajal niku? Tiap tahun niku. 10 miliar 10 tahun itu wis murah marah asline. Aslinya begitu.